لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Para hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bisa kembali sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, bertasbih, beristighfar, bertahmid, dan tentunya tahmid kita, istighfar kita, dan tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepadanya, hamba yang kelak nanti diizinkan olehnya untuk masuk ke dalam ruang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berselawat kepada kedua saudara kita, saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mereka yang selalu berusaha istiqamah mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, ayyuhal mukminin, Bapak-bapak, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita sama-sama membahas mengenai tentang himbauan dan kewajiban kita untuk selalu tidak lengah dan menguatkan alamah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kan kita pasti dalam kehidupan kita sepanjang usia biologis kita, maka banyak kepentingan secara pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan bekerja, ya. Maka seluruh hal itu waktu kita banyak disibukkan tentang bagaimana seharusnya kita dengan dunia, bukan bagaimana seharusnya kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan kita dengan review laporan kita, belum kita membina anak-anak kita, belum kemudian keluarga kita, belum tuntutan yang lain, anaknya yang kuliah kah, dan kemudian anak kita yang kerja kah, anak kita yang kemudian masih SD kah. Banyak pikiran-pikiran lain luar biasa yang menjadi hambatan dalam kehidupan kita. Bahkan bisa jadi kita manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini makhluk yang lemah. Namun dengan kelemahan itu seharusnya kita menjadi kuat, bukan lemah menjadi lemah, ya. Hanya kemudian kita mencari titik kelemahan kita. Nah, inilah kenapa materi ini kita sama-sama mempelajari, jangan sampai kita lengah. Sejarah mencatat berapa banyak di antara para sahabat Rasulullah SAW, bahkan Nabi Adam alaihissalam saja karena kelengahan beliau ya terhadap wujukan istrinya, wujukan syaitan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan beliau dengan istrinya. Bahkan isi makhluk yang di dalam surga Allah Subhanahu wa taala juga dikeluarkan, bukan hanya Nabi Adam alaihissalam, bukan hanya istrinya, tapi juga adalah iblis di dalam itu. Bahkan kemudian semuanya dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat mengatakan kecuali adalah binatang melata yang tidak dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kemudian perbincangan ikhtilaf dengan para ulama terkait dengan itu. Namun tentunya Bapak-bapak semua jamaah salat zuhur yang bertaala, keseluruhan itu adalah terkait dengan tentunya ini arahan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan surat yang sangat masyhur ini, sangat masyhur, Al-Nashr dan sangat masyhur ayat ini yang seharusnya menjadi
standarisasi kita dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ingin safety dalam kehidupan kita, kalau kita ingin memiliki keamanan dalam kita, keselamatan, makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ayat ini sangat menarik Bapak-bapak semua. Kalimat yang pertama kali Allah SWT mengatakan kalimatnya, kemudian kalimatnya diawali yaitu fi'il madhi, kalimatnya kalimat past tense, tapi kemudian dilanjutkan dengan kalimatnya adalah kalimat kata kerja. Kata kerjanya direct ya. Langsung kemudian Allah sampaikan, dan kalimatnya sebelumnya ada kalimat fa. Tidak ada jeda, nggak ada waktu lain ya, nggak ada waktu kita untuk berleha-leha ya. Kecuali kita berleha-leha kita adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika faidah farafta, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ada mendapatkan sebuah kekosongan, faragh itu kan kosong. Ya, kalau kita kosong ya, kosong selesai dalam sebuah urusan, selesai dalam urusan lain, urusan apapun bentuknya, maka Allah perintahkan adalah untuk fansab. Fansab itu adalah kita untuk mengisi mengisi kekosongan itu tanpa jeda, tanpa menunda-nunda dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari detik ke detik. Nggak ada yang kemudian adalah aktivitas kita adalah itu kosong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Makanya function. Makanya kalau kemudian kita paham dengan sebuah linguistik bahasa Arab dengan kaidahnya alamatun nasbih, itu kan nasab itu fathah. Maka kalau fathah itu jelas. Jadi jelas, nggak samar-samar. Orang yang kemudian dia mengisi langsung dari satu pekerjaan sebenarnya itu orang yang jelas. Orang yang tidak jelas itu adalah dia ketika dia selesai urusannya, dia santai, kemudian mengerjakan itu nggak jelas, orang itu nggak jelas. Maka Allah mengatakan function, kalimatnya adalah kalimat fa, kemudian dilanjutkan dengan kata kerja langsung direct. Wa ila rabbika farghab, dan Allah sampaikan kepada kita untuk mengisi amal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang disediakan Allah Subhanahu wa taala 1 jam itu adalah 1 hari 24 jam, maka kita jangan sampai kemudian kita lengah dengan waktu itu. Maka itulah kemudian Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu mengatakan, atau kitab lain mengatakan, idaatul waqti ya, lengah tidak memanage waktu, menyia-nyiakan waktu, kata beliau mengatakan asyaddu minal mauti. Ya, beliau mengatakan menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat nilainya, lebih parah nilainya dari kematian. Jadi sebetulnya orang yang kemudian dia tidak mengisi dari satu ke satu lain itu orang yang tidak jelas, dia sedang mengalami kematian. Bukan kematian secara fisik, ya. Mungkin kematian lain, kematian hati, kematian berzikir, kematian beramal dan sebagainya. Tapi Nabi mengatakan adalah, dia mengatakan demikian, idaatul waqti asyadda minal mauti, bahwa menyia-nyiakan waktu itu lebih parah nilainya ketimbang kematian. Kenapa demikian? Dia mengatakan di anna idaatul waqti, karena menyia-nyiakan waktu itu hanya sebatas kita adalah kita akan menyiapkan waktu itu adalah kita memutuskan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan nikmat kita nanti di akhirat. Jadi memutuskan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan nikmat kita nanti di akhirat. Jadi kalau sudah kita memutuskan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada kecintaan kita kepada Allah. Enggak ada lauknya, enggak ada rasanya. Nggak ada rasa kita, nggak ada sir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa aja, hidup biasa, ya kerja juga biasa, sesuatu pun biasa saja. Apalagi kemudian kita akan mendapatkan nikmat nanti di akhirat, ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian adalah mengumpulkan kita di padang mahsyar. Kan sudah maksud Bapak-bapak Ibu semua, apa yang 4 hari ditanya oleh Allah ketika nanti di padang mahsyar. Belum kan langkah kita melangkah jauh dalam Rasulullah SAW apa? 4 hari tadi. Min umur yang dia bisa untuk apa
Honeymoon kita. Jangan-jangan kita sering hangoutnya bukan hangoutnya di masjid, tapi hangout kita di kafe, nongkrong-nongkrong, ya nggak tahu kan? Boleh kan? Boleh saja. Tapi paling tidak adalah kita lebih banyak hangout kita di ibadah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita kadang-kadang nggak nyaman kita berdiam lama-lama di rumah ibadah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita lebih nyaman di luar. Bisa jadi. Atau kemudian kita lebih tidak nyaman kita dalam majlis-majlis kebaikan. Justru kita lebih banyak hangoutnya dengan teman-teman kita dan lain sebagainya. Itu kan penting. Umur kita, kemudian apa lagi? Harta kita. Dari mana kemudian kita dapatkan? Dari mana kemudian kita membelanjakan harta kita? Apalagi ilmuwan kita, saintis kita, akademis kita. Akademis kita dapat itu untuk apa? Tindakan kita apa? Reaksi kita apa? Ya, di amal mana ilmu kita kan? Jangan sampai kemudian kita kabur maqtadin Allah taqulu mana? Amat besar buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa kita orang yang kemudian mengucapkan tapi tidak mengerjakan. Ya, kita tahu nih ilmu saintik secara akademis, kita ada sarjana dan master, bahkan jadi dokter dan sebagainya, tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita bahwa gunung itu tidak tetap, tapi dia bergerak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kamal sa'ab, seperti bergeraknya awan. Itu kan saintis, akademis. Tapi bagaimana kemudian kita menggunakan secara itu dengan kita menjadi orang yang di dalamnya. Itu yang disampaikan. Ya, ini bahkan sampaikan juga tentang jasad kita dengan fisik kita. Bisa kita untuk apa menggunakan fisik kita? Ya, ini Bapak Ibu semua jamaah salat zuhur yang ta'ala luar biasa. Dan tadi Bapak mengatakan, ulama mengatakan kalau kenapa cuma kalau masalah tentang kematian, waktu itu lebih dasar tentang kematian. Kalau kematian itu kata ulama mengatakan kalau kematian itu hanya kita memisahkan kita dengan dunia dan penghuninya. Memisahkan kita dengan dunia dan penghuninya. Setelah kita itu ada kehidupan lain. Kehidupan di dalam alam kubur, kemudian ditanya kembali dan sebagainya. Orang yang kemudian kita meninggal wafat, istri kita yang paling cantik yang kita cintai, anak kita yang kita sayangi, kita wafat hari ini cuma nangis, hari itu tidak apa ya? Cuma nangis hari itu doang. Esok-esoknya diri gembira. Biasa lupa dengan kita. Kalau anak yang soleh mungkin kita doa Rabbi firli wali daya warhamma kama rabbana saghira, betul? Ya, di kantor kita disegani sama orang. Ketika kemudian kita meninggal dunia, karangan bunga, belasungkawa, nangis semuanya. Tapi aktivitas tetap berjalan. Tanpa kita tetap berjalan. Betul kan? Iya, jadi RT, jadi RW dan sebagainya. Kita wafat, ya, tetap berjalan gitu. Apapun bentuknya. Makanya itulah mengatakan bahwa orang yang lengah dalam waktu itu, maka senantiasa dia asyaddu minal mauti, itu lebih parah nilainya ketimbang kematian. Ini Bapak Ibu Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dalam ayat ini mengatakan idza faragta min umurid dunya, apabila kamu kosong dalam urusan dunia, ya, dalam tafsirnya wa asghariha dan kesibukannya wa qata'at ala iqatiha wa alaiha, maka terputuslah semua hubungan. Falsafir ibadah, maka isi dengan beribadah. Jangan lemah, karena ibadah itu menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa qul billaina nasyata nasyita, maka teruslah bersemangat, ya. Farrik al-bal wa akhlis li rabbika aniya wa dan teruslah membising kesongan itu dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi Bapak Ibu semua, Bapak-bapak semua yang masalah zuhur, ayat ini bisa jadi ini juga menyentuh hati saya. Bisa jadi kita yang sering kemudian lengah dalam waktu kita, di malam hari kita susah bangun malam, 3:30, 4:30, subuh kan sekarang jam 4 lewat 8. Ya. Bisa jadi karena kita terbiasa bangun jam 4:30, jam 5 bangun itu. Karena kita membiasakan mana, ya, hubungan kita kan kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah dalam kitabnya Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandariyah mengatakan ihadatukal a'mal, mengatakan ala wujudil faraq. Kenapa disebut dengan al-hal? Al-hal dengan makam al-hal itu keadaan.
atau yang menjadi sebab kondisi kita adalah selalu menunda amal. Iya. Ada wujudul faro, menunda amal karena kita menunggu waktu. Yang disebut ini min rawanatil nafsi. Dia termasuk tanda kebodohan. Jadi kalau kita menunda amal itu dari satu ke satu kosong nih sela-sela kita, maka kita termasuk orang yang bodoh, kata Ibnu Athaillah. Berat nanti. Ya saya sering evaluasi masih saya. Kadang-kadang kita kenapa ya targetnya kita di malam hari sepekan itu bisa 6 hari kita targetnya cuma 3 kita jalankannya. Saya ngomong sama jangan kita yang sudah lengkap siang hari sehingga kita sudah udah terbiasa menunda-nunda amal. Ya kita menjadi makom yang menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang selalu saya diskus dengan istri kami. Bapak, ibu semua, bapak-bapak semua jamaah zuhur. Makanya itulah kita sering diingatkan Allah dan salah abdi juga ini ayat ini sangat masyhur. Namun sejauh mana ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita? Ya sangat kita diingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di usia biologis kita kan sebenarnya di usia 40 tahun, 50 tahun atau 30 tahun ini kan ayat sudah berulang. Awalnya kita sudah tahu ini dunia cuma bercanda doang, bergurau. Ini cuma perannya begini dan sebagainya. Next, peran kita beda. Watil kalau ayam udah wujudlah. Kadang kita di bawah, kadang di atas. Kadang kita jadi leader, kadang kadang kita di posisi ini, kadang enggak. Yang tapi Allah sudah mengingatkan kepada kita bahwa dari akhirat itu lebih kekal dan akhirat itu lebih kekal, dan itu adalah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah termasuk adalah itu lebih baik untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Jadi orang yang lengah itu